kriteria teman sahabat yang baik. Cari betul ini. Yang tadi kata Imam Syafi'i, kalau kalian sudah mendapatkan teman yang mengajak engkau pada kebaikan, pada akhirat, pada ketaatan, keimanan, bahkan berani mengingatkan engkau ketika engkau salah, pegang betul, jangan pernah kalian lepas. Karena teman seperti inilah yang akan juga menjadi penolong syafaat bagi diri kita. Baik, kriteria teman yang baik yang pertama apa? Carilah teman sahabat yang alim, yang berilmu. Tentunya bukan hanya sekedar ilmu ngerti ilmu, tapi yang ilmunya benar. Ada orang berilmunya, ilmunya benar, tapi nggak dirahmati oleh Allah. Apa? Orang ini secara teori ngerti ilmu, tapi dia tidak mengamalkan. Imam Malik tegas sekali, kalian kita ini tidak boleh belajar dengan orang yang walaupun dia itu ngerti Quran dan Sunnah, tetapi dia dan keluarganya tidak mengamalkan. Termasuk saya ingatkan betul, jangan pernah bersahabat, jangan pernah berguru dengan guru yang suka mencela orang lain, yang suka memponis. Sampaikan saja ini ayatnya, ini hadisnya. Kenapa? Rasul menyatakan umat itu akan terpecah menjadi 71 sampai 73 golongan, sebagaimana orang Yahudi, orang Nasrani. Semuanya masuk neraka kecuali wahid, kecuali satu. Ma'ana alaihi wa ashabi, yaitu kelompok yang satu itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti aku dan sahabat-sahabatku. Kriterianya begitu. Nah, terus kita bagaimana mensikapi hadis tersebut? Kita bukan mengeklaim kitalah kelompok yang satu itu, tapi yuk sama-sama fastabiqul khairat untuk menjadi kelompok yang satu itu. Amin, gitu dong. Amin. Boleh jadi mungkin di daerah sana sudah ada lebih baik ibadahnya, keimanannya, ketaatannya, perjuangannya, dakwanya, jihadnya, hatinya, ukhuwahnya. Ya. Makanya Pak, kita tidak mengeklaim diri kita yang kelompok yang satu, tapi yuk sama-sama fastabiqul khairat untuk menjadi kelompok yang termasuk yang kelompok yang satu itu. Ya. Jadi cari teman sahabat yang alim, yang berilmu. Keberkahan kita punya teman sahabat yang berilmu, kita nggak ngerti jadi ngerti, kita ragu jadi yakin, kita salah jadi benar, ya. Kita malas jadi semangat, ya. Kita maksiat jadi taat, ya. Kita penuh kebimbangan, keraguan menjadi penuh keyakinan. Kita yang tadinya penuh banyak kesirikan, kita akan menjadi hamba yang bertauhid. Kenapa? Sampai-sampai naumul alim, tidurnya orang yang berilmu itu lebih ditakuti oleh syaitan ketimbang ibadahnya orang yang bodoh. Kenapa? Karena orang yang berilmu itu kalau mau tidur dia bisa dipastikan dia ambil air wudhu, dia baca Quran, dia istighfar, sholawat Nabi, dan apa? Hebatnya nih, dia mendoakan yang lainnya. Amin. Orang berilmu begitu. Tapi kalau satu bilang sama temannya, ente gitu enggak? Gitu juga. Oh, kayaknya anak belum gitu. Wah, ente kayaknya enggak berilmu, enggak begitu juga. Ini orang yang berilmu itu begitu. Dia enggak akan melalui menjelang tidur kecuali tadi. Dia ambil air wudu, dia baca Al-Quran, dia istighfar, ya, sholawat Nabi, mendoakan orang lain. Dan itu akan menjadikan kita nyaman. Coba deh praktekkan nanti. Yang biasa nih kalau udah mau wudu tuh males. Ya memang setan buat kita males, Pak. Mohon maaf saya tanya, jamaah pernah nggak males ibadah? Jamaah pernah nggak males ibadah? Pernah. Tanggal berapa? Astagfirullah. Ya Allah. Cari teman. Kenapa? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum waladhina utul ilma darajat. Allah berfirman dalam surat yang ke-58 ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum waladhina utul ilma darajat. Maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu di antara kalian dengan beberapa derajat.
Kita bisa ngerti halal haram, kita bisa ngerti ibadah, sholat yang benar. Ini kan dari guru-guru, dari ulama-ulama kita. Sedangkan Nabi sendiri mengatakan, aku tidak mewariskan harta benda, tapi yang diwariskan Al-Quran, ilmu. Bahkan salah satu tanda-tanda dekatnya kiamat itu apa? Allah mematikan orang-orang yang berilmu. Dicabutnya, dimatikannya orang-orang yang alim. Kalau kita lihat hari ini penggantinya Buya Hamka ya belum ada. Penggantinya Isa Ansori ya belum ada. Belum lagi ulama-ulama yang lainnya yang wafat, belum ada penggantinya. Dan itu kata Nabi isyaratnya sebagai salah satu tanda dekatnya hari kiamat, Allah cabut ilmu. Cabut ilmu itu bukan ilmu diangkat apa, tapi dimatikanlah orang-orang yang alim, orang-orang yang berilmu. Kriterianya satu aja, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ya, jadi orang yang ilmunya benar itu dia memiliki rasa takut yang sangat kepada Allah. Jelas dia memiliki rasa cinta yang sangat kepada Allah. Ya, rasa takut yang sangat kepada Allah dan harap cemasnya pun hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Makanya tidak ada ruginya, bahkan kita senang itu. Kalau kita, mohon maaf ya, kita awam, kita bodoh, temannya bodoh, waduh, wadrat. Yang dibicarakan yang nggak jelas, hanya ngerusak hati, hanya ngomongin orang, bahkan tidak sadar diri. Bahkan termasuk sebenarnya orang yang buruk adalah orang yang membicarakan keburukan orang lain, padahal keburukan itu ada pada dirinya. Na'udzubillah nih. Yang kedua, jadi yang pertama alim, dari orang yang berilmu, orang yang mengerti agama tentunya ya. Kemudian yang kedua, siapa teman kita yang teman sahabat yang baik itu? Yang kedua adalah yaitu cari teman yang abid, ahli ibadah. Ya. Sebab kurang-kurang baiknya orang yang ahli ibadah itu menginspirasi. Ya. Kurang maksimalnya dia dalam ilmu, tetapi dia tentang wajibnya, sebaiknya, tidak-tidaknya. Kalau laki-laki itu sholat berjamaah di masjid, wah itu akan terpacu itu. Ibadah itu bukan beban, tapi bekal kita untuk menghadap Allah loh. Karena Allah ciptakan kita bukan lain tujuan, maksud wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kata Allah, melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sampai orang yang, saya lupa ya suratnya itu surat apa, orang yang sudah kelasnya itu betul-betul berkelas betul sebagai orang mukmin, dia tuh menyandarkan dirinya kepada Allah. Dari orang yang ahli ibadah. Makanya jangan pernah meremehkan orang yang ahli ibadah. Yang ketiga, tadi yang alim yang pertama, yang kedua adalah abid. Yang ketiga, cari teman yang apa? Husnul khuluq. Akhlaknya mulia, akhlaknya baik. Ya kita baca hadis Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Mukmin yang baik dan sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Jadi kenapa Nabi mengatakan aksaru ma yudkhilul jannah, kebanyakan dari umatnya Rasulullah akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Di antaranya karena dua faktor utama, takwa Allah, bertakwanya dia kepada Allah, wa husnul, dan baik akhlaknya. Akhlak yang baik itu ya jujur, ya taat, ya sopan, ya bijak, ya santun. Dia suka menghargai orang lain, dia nggak mau mencemooh orang lain, dia apalagi menghina, enggak, dia nggak mau. Dia mendoakan orang lain, dia memudahkan urusan. Tidak ada rasa dendam dengki. Makanya kalau kita baca sirah penduduk Taif yang kurang ajar itu, setelah
Masuk Islamnya penduduk Taif itu lama loh. Setelah Rasulullah betul-betul di Madinah itu berkembangnya dakwah Islam, ya, yang tadinya penduduk Taif itu yang ngelemparin batu itu, mereka itu antara ragu dan cemas apa yang akan nanti diterima, tapi mereka memang kita salah kok. Mereka berbondong-bondong, ya, dengan untanya, dengan juga membawa hadiah-hadiah lah begitu, menemui Rasulullah. Tapi antara cemas mereka itu karena kelakuan mereka, ya, memberanikan diri di antara utusannya, ya Rasulullah, kami adalah penduduk Taif yang kurang ajar. Kami pernah menyakiti kau ya Rasulullah. Kami hari ini datang, ya Rasulullah. Kalau bahasa kita gini ya, kalau bahasa kita, saya enggak, ini redaksinya. Sudah enggak perlu bicara. Sudah, hal itu enggak perlu diungkit lagi. Sudah selesai. Kedatangan kemarin kalian itu sungguh menyenangkan kami. Kalian adalah sahabat-sahabatku. Kita akan sama-sama akan menjadi hamba Allah yang akan menjadi penghuni surganya Allah. Tapi kami jahat banget Rasul. Rasul kalau bahasa gitu, udah itu nggak usah dibahas. Peluk sahabat-sahabat itu, orang-orang Taif itu menunjukkan betapa sesungguhnya apa? Rasul nggak ada rasa dendam, dengki, nggak ada. Maka penduduk Taif itu yang serombongan kafilah itu menangis betul, ya. Karena kelakuannya dulu orang ajar, sampai malaikat aja turun mau turunin azab coba. Sampai namanya, la jangan innahum qaumul la ya'lamun. Kita mungkin nggak disakiti, nggak sampai dilempar batu itu. Wah, kadang kalau kau ingat dia itu masih dongkol itu. Udah deh, jangan sama dia. Padahal dia sudah berubah. Makanya dalam Islam itu lihat akhir kehidupan orang itu. Boleh jadi dalam proses dia mencari. Oh, sekarang ini banyak kebolak-balik kok. Berapa banyak orang berpenampilan agamis tapi kelakuannya iblis. Kebolak-balik sekarang tontonan jadi tuntunan, tuntunan jadi tontonan. Saudara-saudara kita mualaf, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dengar adzan tersentuh hatinya masuk Islam. Mualaf dengar adzan masuk Islam. Yang sudah lama Islam dengar adzan malah kaget. Nah, itu. Ya Allah, udah adzan toh. Cepet banget. Astagfirullahaladzim. Cari orang-orang yang akhlaknya baik. Ya dalam akhlak baik itu ya orangnya jujur, ramah, sopan, bijak, santun, tawadhu. Gak kemendus, gak merasa, gak apa sih yang perlu dibanggakan. Pada akhirnya kita mati. Nanti ada suasana-suasana tempat yang harus kita datangi atau setidak-tidaknya menjadi renungan kita. Untuk kita, ke keluarga kita gimana kata Nabi? Khairukum li ahli wa ana khairun li ahli. Sebaik-baiknya di antara kalian sahabat-sahabat kaum muslimin laki-laki apa? Di antara kalian yang terbaik adalah siapa yang paling baik terhadap keluarganya. Jangan sampai sama temen, wah, kemenyas lembut santun. Giliran sama anak, sama istrinya, sama suaminya, sarka. Naudzubillah min dzalik. Sarka. Orang kalau di depan teman sahabatnya nampak santun, waduk munduk-munduk, royal. Giliran sama keluarganya, saudaranya yang terdekat tadi, yang sarka lah, yang litpe kah, ada. Itu namanya orang yang cauka lah ya, seperti itu ya. Alhamdulillah min dzalik. Wong kita itu senyum untuk saudara kita sedekah loh coba. Itu kan akhlak itu. Enggak ketemu ditekuk. Kalau kita nggak suka sama orang, ada apa? Untungnya apa?
Dia masuk neraka pun tidak ada untungnya kita. Kalau kita mendoakan malah kita dapat pahala. Satu amalan yang dahsyat yang sampai malaikat sendiri itu kewalahan nulisnya pahala. Bisa pahala apa? Memberikan maaf kepada orang lain. Coba bahasanya Nabi. Yang menyakiti sambung, yang memutuskan sambung, coba. Itu tidak mudah loh. Menyakiti, memutus silaturahim, kita sekolah diperintahkan untuk menyambung. Coba kalau Nabi bilang dia putusin juga, waduh. Tapi Nabi malah apa? Suruh menyambung silaturahim. Saya mau tanya pada jenengan ini. Jenengan punya ipar, ya. Katakanlah kakaknya jenengan, itu kakak ipar tapi dari istri misalkan. Pas silaturahim dengan bawa paket lengkap, ya. Rumahnya dengan warungnya dia, rumah makannya cukup besar lah gitu, lengkap. Katakanlah rumah makan Padang gitu, wis macam-macam malah. Pucung gabus juga ada kok, misal. Mau yang bakar, mau yang kepala manyun juga ada, kepala kabus macam-macam. Dengan bawa, katakanlah datang jam 10, setengah 11, waktunya makan siang. Terus kak, ini kita mau pulang. Oh iya. Taruh aja barang itu. Ini cuman bahan ya makasih ya, taruh. Enggak makasih enggak? Ya taruh situ aja. Coba. Kak kita pulang enggak? Iya, enggak suruh makan dulu enggak.